solawatan juga dia kayaknya, Yasinan ikut juga kayaknya tadi ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Iya, ada Pak. mau ditegur lagi nggak nih? Iya. Walaupun saya belum tahu maknanya kemana kan, artinya saya juga sedikit-sedikit ya mencari tahu juga gitu. Loh, ini suara ini pernah saya kenal ini. Lanjut. Iya. Nah, kalau boleh saya mau menanyakan begini nih. Ini kan tentang berdoa. Ketika kita mendoakan seseorang yang sudah meninggal, apakah doa itu akan sampai kepada si yang meninggal gitu? Iya, nah sampai banyak hadis, banyak atsar dari sahabat Nabi yang melakukan demikian. Istilah kerennya itu transfer pahala melalui doa, surat Yasin dan sholawat, apalagi sholawat Fatih, apalagi sholawat Ummi tadi. Ini kitabnya jelas. Jadi begini, ada lagi mukafaratul dzunub, yaitu wa min mukafaratul dzunub aidon, dan mukafaratul dzunub pelebur dosa yang lain, yaitu bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar mil'a ma'alima wa adada ma'alima wa zinata ma'alima. Fa innal marratal wahidah minha tukaffaru jami'udz dzunub wa tu'minun al-'abdu minal 'adzabillah. Jadi membaca barusan itu, sekali saja membacanya akan dihapus semua dosanya dan aman dari azab Allah. Syaratnya satu semuanya itu, jangan merasa aman dari rencana Allah. Adamul amni mimma cerita. Jadi jangan setelah membaca ini langsung merasa tidak ada dosa lalu berbuat zina lalu ini, nggak boleh itu. Membaca itu semua fadhailnya harus dengan adamul amni min makrillah. Jangan merasa aman dari ancaman atau rencana Allah. Bagaimana? Ya dibaca itu, tapi larangan jangan dikerjakan, perintah dikerjakan semampunya. Begitu kan syaratnya, jangan merasa aman dari rencana Allah. Adamul amni min makrillah. Begitu Bang. Jadi gini, kalau bicara kematian, kalau di Trinitas saya itu Iya betul. yang sudah meninggal tidak akan mendapatkan apa-apa lagi walaupun didoain. Tapi doa itu sebenarnya itu untuk yang mendoakan itu sendiri gitu. Tapi mungkin kalau dirujukan sampai, ya itu sebenarnya nggak sampai, karena yang meninggal itu sudah nggak butuh apapun lagi dari yang hidup ini. Oh, dari ajaran apa ya? Trinitas itu ya? Ya nggak masalah itu apa? Tidak berkaitan dengan yang kita lakukan. Iya, Ya, karena kan yang sudah meninggal ini kan sudah nggak ada ikatan lagi untuk keduniawian ini gitu. Iya, silakan saja. Yang kami lakukan adalah banyak berdasarkan hadis, ya, dan apa namanya, dan semua bacaan-bacaan tahlil, yasinan itu ada dasarnya itu. Jadi pasti sampai ya. Misalnya Kalau bicara dasar begini Pak, dasarnya yasinan itu apa? Dasarnya yasinan apa? Kalau enggak dasarnya sholat aja deh, dasarnya sholat. begini, dasarnya sholat dan dasarnya yasinan itu seperti termaktub di dalam Al-Quran itu, sholat itu adalah perintah, yaitu sholat wajib, ya kan? Yang kedua, kalau yasinan itu berdasarkan kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 22 halaman 520, bahwa apa namanya,
rutinitas membaca aurat atau bacaan wirid atau bacaan yasinan tadi itu sampai kepada yang didoakan. Begitu kan? Jadi panjang ini. Wasu'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu lahum hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi dzikri bid'atun wa hum yaftatihuna bil qur'ani dan seterusnya. Jadi orang yang ini dalam persoalan ini bahsun masail kan, tanya jawab, oh semuanya itu bid'ah, begitu kan? Dijawab oleh Ibnu Taimiyah, oh tidak, fahada sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalihina min ibadillahi qadiman wa hadithan. Gitu kan? Itu sunnah, itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah juga oleh orang hamba-hamba yang soleh zaman dahulu dan zaman sekarang juga zaman yang akan datang. Begitu maksudnya. Kalau Ya kan? sunnah itu dia masuk wajib atau tidak? Ya enggak. Sunnah itu tidak wajib. Nah, Tapi sampai artinya kan begini. Iya. Artinya begini, boleh dikerjakan boleh tidak dong kalau nggak diwajibkan. Iya. Boleh dikerjakan boleh tidak, tapi kita bersedekah bacaan-bacaan berlebur dosa. Bayangkan membaca sholawat al-ummi ya, itu di malam hari Jumat seperti ini dosanya 400 tahun dihilangkan oleh, dengan syarat jangan merasa aman loh dari ancaman Allah. Jadi kalau masa ada umurnya orang 400 tahun, nah itu Tapi begini juga, diberikan Pak. kelebihannya, diberikan kepada yang membaca, kepada yang wafat, kepada tetangga-tetangga, begitu kan? Tapi kalau bagi saya itu ayat apapun yang dibaca itu tidak akan pernah bisa melebur dosa. Loh, sampean Ayat ini Islam apapun atau itu. Kristen? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yai, Ustaz Romli, Krab, siap. Jagal ini nanya-nanya ngomong ayat, kenapa? Jagal ini oten ya? Loh, oten. Kalau oten saya sampaikan hadis ya. Ini riwayat Ahmad bin Hanbal, riwayat At-Tirmidzi, dari Imam Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fastadhharahu fa ahalla 'ala lahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannata wa syaffa'a fi asyratin. Ini penting ini. Wa syaffa'a fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahu an-nar. Jadi barang siapa membaca Al-Quran lalu menghafalkannya, lalu patuh terhadap hukum halal haram yang ditetapkan oleh Allah, begitu maksudnya, maka terhadap orang seperti ini Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tadi itu kan membaca surat Yasin, termasuk itu bacaan Quran kan, dan menjaminnya untuk memberi syafaat pertolongan kepada 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Ini hadis ini, ya kan? Ya, Banyak itu kan gitu loh. itu kan hadis. Nah, Tapi iya. begini, Kenapa? kalau untuk masalah dosa itu tidak bisa dilebur dengan ayat. Buat siapa itu? Kamu jangan ngomong saja. Saya baca dalil, kamu nggak pernah baca dalil. Ya nggak level lah. Iya, mau Iya. berdalil, mau ayat, itu kan nggak akan bisa melebur sebuah dosa. Ngawur kamu ini. Nah, Sudah. Dosanya ini kita naikkan ke tingkat atas lagi. Apa itu yang disebut dosa? Kan Omonganmu begitu. itu Nanti referensinya nyambung dengan mana? ayatnya. Aja. Ngawur kamu ini. Betul. Saya baca referensi kok. Kamu mutar-mutar saja. Iya, itu bukan muter. Ulpet Islam. Rokoknya lah, rokoknya tinggal ya. Jangan jawab. Ojo kita oke rokae oleh kita oke nih gini. Nih sini ki. Ngomong Jawa betul apa makanya ditranslate. Lagi soalnya ngomong bahasa Indonesia, masa bang Jawa rek ngomong Indonesia. Tiang Jawa ya Pak. Lah iya aku wong Jawa ya pinter ngomong Indonesia kok. Ya bahasa Indonesia. Dia pengen ajarannya lebih baik gitu loh Pak. Sama Saya ngomong apa adanya ya. kan
ketemu sama Pak Samudra sudah 2 kali, pengen ajarannya lebih baik, ajarannya lebih bermanfaat gitu loh Pak. Apa sama Bang Samudra itu dimingi-mingi duit engko nek masuk Islam kowe sugih uripmu penak. Ngono tak? Enggak. Oh, enggak. Dalam hati Pak, enggak disuruh sama siapa-siapa. Kirain dimingi-mingi apa kayak gitu, nanti kalau masuk Islam kamu saya kasih 2 juta sebulan gitu enggak? Enggak Pak. Astagfirullahaladzim. Enggak ada ya? Aku tunggu kopi dewe Pak Disuki. Ya siapa tahu kan kayak sebelah masuk Kristen nanti dijamin hidupnya. Din. La ikraha fiddin, masya Allah benar. Kan lebih enak di Kristen loh Mas. Sebulan sekali, seminggu sekali happy di gereja jamin masuk surga. Sementara di Islam Anda harus taat ya, kalau sudah jadi Muslim nggak boleh main-main, harus taat terhadap segala perintah dan larangan yang ada di Islam. Pak Anda Disuki, harus sholat ya. masalahnya yang jamin masuk surga siapa? Nah ya itu urusan mereka kan. Ini kita melakukan perbandingan dulu. Beliau Nah, di bertanya. Islam- Orang udah siap, jangan ditakut-takuti, tapi dimotivasi. Ya ini apa Ustadz Alif? Memang harus kita kasih pahitnya dulu kan, jangan kita kasih manisnya dulu. Di Islam Anda harus sholat 5 waktu, Anda harus zakat, Anda harus puasa. Kalau punya duit banyak, mampu untuk bisa pergi ke Mekah, harus haji, kan begitu. Apa sudah siap melakukan semua itu? Ya Mas. Jangan cuma mau syahadat doang, nanti sholatnya males. Nah, nggak boleh seperti itu. Nggak bokso Jowo, Pak De. Iya Mas. Aja di mute Mas, aja di mute Mas. Udah kali Pak Toto. Bisa Pak Toto juga kan kasusnya kan. Wah, mati. Anda udah siap untuk menjalankan syariat Islam? Siap Pak. Siap. Udah sunat Mas? Belum. Hah? Belum. Kurung sunat? Wong Dereng. Jawa kok ora sunat ki piye to? Lho bene burung sunat ra apa-apa. Lho amen ngono kok jarine kok. Enggak, biasanya setahu saya orang Jawa ini Ngoten kok. maupun dia Kristen itu tetap sunat, biasanya ngono Mas. Mboten ya. Oh sering sunat. Ya wes kok diurus sunatnya ora wedi sunat kan? Oh tidak, ya, tenang Pak De, tenang ora krasa lara. Aku biyen no, ora lara kok jane arep meneh tapi kuwatir entek aku. Tenang kok aja wedi lara. Oh paling dicepet nganggo tang sithik ngono ae. Weh. Ojo ngono to. itu yang dibawa Pak De. Asli. Terus Mas yang sebelahnya itu udah sunat belum Mas? Belum Pak. Oh belum, ya wis. Engko nek wis ngucapke 2 kalimat syahadat harus sunat ya. Yes. Sanggup? Sagu Pak. Sanggup Pak? Aja wedi ngono to langsung pucet mukae lho. Sagu Pak. Sanggup. Anu Pak Disuki langsung kita pesankan ini dokter sunat tadi udah. Alhamdulillah. Monggo hari Jumat diambil alih. Kalau perlu langsung disyahadatkan, syahadatkan. Ya, ini sudah pada berkeluarga enggak ini saudara-saudara saya? Hampir. Beliau menikah, meninggal istri. Ini juga ingin menikah sama-sama gitu. Masya Allah. Baik ya, kita langsung syahadat aja ya Bang ya. Iya. Langsung bersamaan kita syahadatkan 2 sahabat kita ini. Kita sudah mendengarkan kemudian pengakuan mereka dari Kristiani dan kita tidak ragukan beliau karena di sini ada Bang Samudra yang langsung dengan 2 teman kita ini yang akan bersyahadat. Dengan demikian di sini tidak ada rekayasa, tidak ada kemudian kesengajaan untuk membuat satu prosesi persyahadatan yang
seakan-akan mencerminkan bahwa kita itu menang mengajak orang-orang itu masuk ke dalam Islam, akan tetapi ini benar-benar adalah sesuatu yang tanpa rekayasa. Mereka berdua mengenal Islam, belajar Islam, dan ingin kemudian mencari kebenaran itu. Mungkin kita langsung proses syahadat. Sahabat saya yang 2 orang, tolong tangan kanannya telunjuknya ke atas telunjuk yang kanan. Ya, ikuti saya Bang ya. Ini buntung Pak. Yang satu tinggal separuh jarinya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang lagi Maha Pemurah dan lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi saudara, selamat datang ya untuk kembali ke fitrah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beragama Islam, di mana saudara pada saat lahir sebenarnya itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada titik noda sedikit pun. Berjalannya kehidupan, Anda tapaki kehidupan Anda berdua, ada sesi di mana dalam kehidupan saudara diajak kemudian kepada kekafiran, menyembah selain daripada pencipta saudara. Yang menciptakan adalah Allah, yang Anda sembah bukan yang menciptakan. Alhamdulillah pada malam hari ini saudara-saudara saya kembali masuk dalam pangkuan ajaran agama Islam. Kita semua ini adalah bersaudara. Umat Islam sedunia itu satu tubuh. Dimanapun berada, seperti apapun keadaannya, kita umat Islam itu diibaratkan satu tubuh. Bila ada satu yang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Karena saudara-saudara tadinya adalah beragama Kristen yang menganggap Yesus manusia ini adalah Tuhan, saya minta Anda mengikuti saya untuk membuktikan ya bahwasanya kedepannya tidak akan lagi menyembah Yesus. Ikuti saya. Dan saya bersaksi Kemute itu. Enggak dengar. Kemute. dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, terima kasih saudara-saudara, dan terima kasih kepada kepercayaan saya untuk memimpin syahadatain. Kembali saya serahkan forum ini kepada guru-guru yang ada di sini. Silakan. Ustaz Talib, silakan didoakan Ustaz Talib. Oke, baik, maaf Ustadku. Kalau sudah disuruh orang tua suka sulit nolak.
Ya, Jangan ngejek saya orang tua lah, nggak enak jadinya. Orang muda. Iya, yang pernah muda kalau gitu ya. Baik. Iya, iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa khusus sejenak ya, kita mohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, diambil berkahnya di momen yang begitu indah ini. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin tahu dulu saudara kita yang baru bersyahadat, apakah masih ada saudara di sekitarnya yang masih non muslim saat ini? Banyak Pak sini. Banyak. Iya, saudara, adik, kakak gitu atau anak gitu. Sedulur sampean. Enggak ada. Masih ada sing Kristen mboten? Sinten? Oke. Baik, kalau gitu cek Mas Samudra nge-like kayaknya. Masuk. Oke, baik. Anak abangku. Masya Allah. Oke, baik, kita doakan ya, semoga saudaranya, anaknya, siapapun mereka, orang-orang terdekatnya juga mengikuti jejak saudara kita ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami ya Allah memohon ampunanmu ya Allah, diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam ya Allah, mukminin dan mukminat ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik yang mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma ya Allah, kami mohon keselamatan di dalam agama ini ya Allah. Mohon kami tetap jaga akidah ini ya Allah. Mohon terima semua amalan ibadah kami ya Allah, syahadat kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Dan apa yang diucapkan oleh saudara kami ini ya Allah, semoga menjadi asbab bagaimana saudara-saudaranya yang lain juga dilembutkan hatinya ya Allah, sehingga mereka menerima kebenaran Islam ya Allah, sehingga mereka diluluhkan hatinya, mereka mau ikut bersama-sama menjalankan syariat Islam ya Allah, dan mereka bisa kumpul di jannah-Mu ya Allah bersama keluarga-keluarga tercintanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Selamat datang saudaraku, Anda sekarang semua sudah menjadi seorang muslim, dan sesuai dengan perintahnya di dalam Al-Quran, memang ketika seseorang itu dia tidak mau menerima Islam, maka tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Namun ketika mereka sudah membulatkan hatinya, tekadnya bahwa sudah mau menjadi seorang muslim, maka perintahnya adalah masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Apa yang menjadi syariat Islam dijalankan, perintah kewajiban maka jalankan, yang haram dijauhi. Begitu ya.
kaidahnya. Jadi sekarang yang namanya ketika sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sholat pun suatu kewajiban buat Anda, terutama sholat yang 5 waktu yang dimana wajib, yang sudah jelas waktunya, sebagaimana kami umat Islam yang sering menjalankan berpuasa di bulan Ramadan, dan berzakat dan seterusnya, nanti naik haji bila mampu, juga syariat-syariat Islam lainnya turunannya di antara syariat Islam yang ada. Jadi karena Anda sekarang muslim, maka Anda wajib menjalankan segala perintah dan jauhi segala larangan. Jangan sampai dicabut nikmat terbesar ini, yaitu nikmat Islam dan iman dan Islam, karena jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kekafiran atau meninggalkan keimanan. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi untuk di awal memang tadi sudah disampaikan, mungkin juga pemaparannya nanti di belakang layar oleh saudara kita Isa Mudra, bahwa ketika seseorang menjadi seorang mukmin, maka diperintahkan untuk cukurlah rambut kekafirannya dan berhitanlah mereka, begitu. Jadi wajib nanti dihitan, karena nanti bagaimana kita menjalankan syariat di dalam sholat, juga nanti mandi besar, niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala gitu. Terus nanti perdalam ilmu Islam sehingga memperkuat keimanan atau Islamnya. Mungkin dari saya segitu, terima kasih, saya kembali kepada guru-guru. Cek. Kok diam semuanya ini? Terkesima melihat dua saudara kita yang baru ini baru masuk, Bang Alif, Ustaz Alif. Jadi Masya Allah, kok pada terdiam semua. Tanya untuk jenengan ya Pak. Yang pertama kali memotivasi atau termotivasi tentang Islam ini dari sudut mananya Pak? Ngomong Jawa wae. Sebab kenapa kok pengen belajar Islam? Ngapunten Bapak kalipun ajenge tanglet. Ya golek pertama kali niku jenengan angsal pandangan teng Islam niku, agama yang benar niku saking pundine ngaten lho. Bahasa Jawa gini Bang Samudra, kalau bahasa Jawa yang ini bawah yang susah. Jadi beliau ini sebetulnya itu senang dengan Islam. Jadi pengen belajar pelan-pelan karena memang lingkungan beliau ini memang agak susah untuk memperdalam. Jadi ini pembaruan. Oh gitu ya, siap. Ya kalau kita pakai bahasa Jawa yang di bawah nggak banyak yang paham gitu Kang Mas Samudra. Jadi memang beliau ini suka sama Islam. Akhirnya beliau itu mendengar dari dari desa seberang Islam itu seperti ini terus akhirnya beliau ingin belajar. Sebetulnya ingin belajar dari lama ya, karena memang dari lingkungan yang belum mendukung. Baru kemarin beliau belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah seperti itu. Dari ajaran yang benar itu memang Tuhan itu tidak diciptakan, yang berwujud itu adalah ciptaan gitu loh Bang Erwin. Siap. Silakan Bang Zuma. Kayaknya sinyal sudah bagus Bang Zuma, tadi merah. Mungkin memberikan sesuatu hal yang lebih penting dari segalanya untuk kedepannya gitu Bang Samudra. Karena pastinya menjadi seorang mu'alaf ini tantangannya memang luar biasa. Jadi juga butuh pencerahan supaya saudara kita yang baru ini siap dengan segala sesuatunya dan lebih siap apa yang akan terjadi yang biasanya mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa. Begitu Bang Samudra. Alhamdulillah nanti kita akan bimbing beliau-beliau ini untuk belajar Islam lebih lanjut, untuk belajar wudhu, sholat dan seterusnya. Abangku yang agak-agak hitam jelek. Masya Allah.
Pangestunipun Kang Mas, pangestune Kang Mas Samudra, mugi-mugi sedulur sedanten tansah pinaringan seger kewarasan. Semangat Kang Samudra. Amin, amin. Assalamualaikum, guruku Ardian. Waalaikumsalam. Oh, nyebut nama nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan ya? Aisyah Mudra, mana? Katanya ada yang mau nyusul juga satu lagi. Nanti ada kendala, Ustadz Alif. Wah, siap. Masya Allah, ini pergerakan luar biasa ini, langsung ke lapangan. Jadi alhamdulillah kita nggak mau mengikuti Bang Erwin yang sukanya teori. Kalau diajakin ayo gitu. Ya, yang pasti intinya adalah di sini tidak ada paksaan ketika beliau ini mau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ya. Disaksikan bersama juga, semuanya tulus menerima kebenaran Islam ya. Dan kami doakan semoga tetap istiqomah di dalam keimanannya, keislamannya, jangan sampai dilepas oleh setiap godaan yang sifatnya duniawi. Begitu juga kami, walaupun kami muslim dari lahir, tetap kita juga ini lepas, karena bahaya sekali gitu kita meninggalkan semesta ini dengan meninggalkan iman. Naudzubillahi min dzalik ya. Tetap semoga istiqomah, semoga semakin kuat imannya, dan selamat datang juga Anda saat ini saudara dengan kami seiman. Maka kita harus saling memperhatikan ya, kita juga harus saling memikirkan keadaan sesama saudara umat Islam. Begitu saudaraku. Lanjut, tadi Pak Sekum baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, ini saya kan sudah 2 hari daftar di API, kok belum ada respon ya? Ya, sambil nunggu yang lain nanti menjawab, Pak ZD ya. Untuk pendaftaran di API kita semuanya menunggu waktu. Namun ketika sudah mendaftar tentu kami apresiasi. Namun balasan itu bisa lihat cek di email yang itu ketika jangan sampai salah pengetikan, karena nanti otomatis balasannya masuk ke email di sana. Berkaitan dengan kapan menerima balasan, memang selalu membutuhkan waktu. Ada yang 3 hari. Itu paling cepat itu 3 hari. Namun ada juga yang bisa lebih dari itu. Kenapa demikian? Karena kita mengingat antrian yang daftar itu begitu banyak saudaraku. Karena ada juga bahkan yang sampai 1 minggu atau setengah bulan gitu. Tapi bukan berarti kartu itu belum terdaftar Anda tidak diakui gitu. Tetap kita sama-sama bersaudara. Jadi mohon kiranya untuk bersabar sampai menunggu balasan. Jangan sampai juga tapi nanyain, kadang juga kasusnya ada yang menanti balasan tapi dia malah lupa ngecek emailnya gitu. Begitu mungkin saudaraku ya. Nggih, matur suwun. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Saya turun dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku izin ini ya, mau Isya dulu, di sini sudah masuk Isya soalnya. Standby. Siap Ustadz Alif, siap. Kang Samudra numpang sebentar Kang Samudra. Mumpung Siap. teman banyak di sini. Untuk sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya yang berada di wilayah Jambi dan sekitarnya, yang sekiranya masuk ke region Jambi, sekarang DPW Jambi sudah ada. Nanti kalau mau mendaftar silakan DM ke akun API Jambi atau DM ke akun sahabat muslim ini.
kalaupun nanti kurang jelas langsung kirim nomor WA, nanti kita konfirmasi melalui WA dan kita arahkan melalui WA untuk lebih lanjut nanti di WhatsApp. Begitu Kang Samudra, terima kasih atas waktunya Kang Samudra. Matur suwun. Gurundaku, Bang Ardiansah, Bang Jumal, Ustadz Sugi, silakan. Bang Ardi monitor. Mungkin lagi pada sholat isya ini kayaknya, yang untuk waktu Indonesia Barat, Kang Samudra. Sholat isya. Apa Kang Samudra mau membuli saya malam hari ini? Karena saya sangat bahagia, saya nggak mau membuli dulu. Karena saya lagi bersenang-senang dengan dua saudara muslim saya yang baru. Ya, malam hari ini saya pengen dibully Kang Samudra gitu kan. Tadi sudah dibully, masalahnya katanya tuh daripada banyak teori gitu kan. Nah, saya kan melihat banyak praktek. Nah, sebenarnya saya melihat banyak prakteknya Kang Samudra ini membuat bukan saya iri atau bukan. Ini sebagai motivasi saya supaya kedepannya saya pun nggak banyak teori tapi banyak prakteknya juga gitu Kang Samudra. Itu motivasi yang luar biasa, kita ambil positifnya. Salah, penyebutannya salah, bukan gitu. Kalau nggak ada teori, apakah kamu bisa di lapangan seperti ini? Gitu dong. Enggak kayak gitu. Kalau sama jawabannya itu namanya nggak bagus lah. Kita punya ide sendiri. Lah, iki dulur tuwa sitok yang ngajak gelut terus. Itu. Jadi saya dapat motivasi dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan region lain yang sekiranya sudah maju. Nah, saya juga ingin region Jambi juga mengikuti saudara-saudara kita. Begitu Kang Samudra. Oke, saudaraku semua yang di room, beliau ini sahabat muslim alias Bang Erwin ini terus terang sudah merupakan abang saya. Beliau yang suka memberikan masukan kepada saya seperti apa kita akan menuntun saudara-saudara kita. Beliau juga bagian dari guru saya, seperti itu. Bukan, kita sama-sama. Ini cuma ngomong. Bang Samudra ini, Masya Allah. Mohon maaf kalau suaranya kecil karena di perjalanan juga menyempatkan mampir ke sini, dan luar biasa memang Jawa Tengah ini luar biasa. Semoga dengan adanya api ini yang sudah terbentuk ke semua regional lebih mudah untuk mengkondisikan sesuatu hal yang mungkin terjadi pada saudara-saudara kita yang memang benar-benar membutuhkan, ataupun kalau ada hal-hal yang memang perlu ditindaklanjuti di daerah-daerah lebih mudah untuk mengkondisikan. Yang pastinya dengan adanya api, mari kita sama-sama bersyukur bahwasannya yang selama ini kita tidak ada naungan yayasan yang mungkin ada tapi tidak seluas ini jangkauannya. Dengan adanya api ini luar biasa sampai ke daerah-daerah, Masya Allah. Dan insya Allah kedepannya tetap kita dukung semua programnya, dan kita tetap sama-sama berjamaah berukhuwah membentengi saudara-saudara kita yang masih banyak sekali yang awam tentang pengetahuan apa sebenarnya lintas agama, dan bagaimana kita mengetahui pengetahuan dari iman-iman tetangga, dan yang utama dari keislaman itu sendiri. Betul Bang, betul. Mudah dikikis akidah-akidah kita itu dikikis dengan orang-orang yang ya mainnya jauh tapi lebih mengutamakan duniawinya. Ini yang terpenting. Jadi tugas kita bersama untuk mengedukasi saudara-saudara kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan kata duniawi itu. Jadi ya kita sadari semakin hari ini misionaris ini semakin lancang ucapannya, bahkan terang-terangan di TikTok ini berkata pemurtadan massal, dan
misi misionaris ini untuk memang bertujuan untuk memurtadkan. Nah ini yang harus kita perangi, orang-orang zalim seperti ini. Seperti itu Bang Samudra, semangat, lanjutkan Bang Samudra. Siap abangku, alhamdulillah, insya Allah berkah semuanya. Tapi dengan adanya api ini sama halnya membantu Nabi Isa untuk mensyahadatkan umat. Assalamualaikum Api Riau. Cek. Ya Bang Haji. Cek. Ini berisik gak suara saya? Iya, noise. Oh, noise ya. Kalau gini? Masih noise? Masih. Iyalah, kan saya di depan kipas angin. Nih, nah gini gimana? Aman. Kita tunggu Gurunda Zuma ya, sahabatku semuanya. Jadi beliau kemana ya? Belum tahu sih Bang Ardi, mungkin lagi sibuk. Nah, ini akunnya di sini. Iya. Sebelum dimulai, saya mau tanya dulu ke Akhi Samudra. Akhi, Siap. saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa antum jawab sebagai pengetahuan teman-teman di bawah. Saya mau tanya nih Akhi Samudra. Dengan antum melakukan seperti ini, apakah tidak ada berupa ancaman dari pihak yang garis miring bertanggung, pihak yang mengancam gitu, mungkin dari pihak yang tidak bertanggung jawab? Menurut antum gimana, Akhi Samudra? Alhamdulillah, kalau dari ancaman memang ada. Seperti yang sudah di Komal waktu itu, saya dengan Ustadz Ahlun itu langsung meninggalkan lokasi. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, api dikenal di Jawa Tengah, ada bantuan dari saudara-saudara Muslim di daerah sini seperti itu. Jadi untuk berdakwah, untuk berjihad, jangankan harta, nyawa pun kita siap. Di saudaraku Islam semuanya, nyawamu tidak ada harganya dibanding agamamu. Silakan saudaraku. Masya Allah. Ya, ini bukan settingan ya teman-teman. Ini serius ya Akhi Samudra, bukan settingan ya. Kalau dibilang settingan, KTP sudah ada semua, kurang bukti apa? Seperti itu abangku. Saudara-saudara yang lain juga pernah ke lokasi di tempat saya ini. Beliau semua juga merasakan bagaimana hawa panas di daerah sini yang mengancam nyawa kita, seperti itu. Semoga antum dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya, Akhi Samudra dan kawan-kawan Jateng. Amin. Lanjut dulu. Amin. Iya betul banget. Waktu saya ke situ rasanya gimana gitu, panas hawanya situ. Sama Pak Ketua waktu hari mualaf kemarin tanggal 25. Kan pas ke situ musim kemarau ya, wajar lah panas. Penghujan itu Ustaz Sugi. Hujan itu, hujan. Kirain musim kemarau ke situ. Oh iya, mengenai sunatnya gimana? Apa api yang menanggung? Siap. Ini seperti ini Ustadz Sugi. Api bertanggung jawab membantu saudara Islam peduli mu'alaf. Ini yang sudah terbukti dari api. Malam ini juga kita laksanakan. Allahu Akbar, mantap, keren. Ya, untuk saudaraku sekalian ya. Tunggu dulu Ustadz Sugi. Ya. Ya. Pade. Itu kira-kira pahalanya itu seberapa banyak ya beliau ini ya? Luar biasa loh. Sunat juga
tanggung jawab. Gimana ini Pak Disuki? Luar biasa umat Islam ini. Masya Allah. Ini langsung paduka. Masya Allah, paduka memang keren. Subhanallah. Jadi di sini bukan kaleng-kaleng. Mantap, mantap, mantap. Subhanallah. Ya nanti kalau ada kekurangan apa-apa ngomong aja sama Bang Ardiansah ya. Aman dah. Alhamdulillah barusan Bang Ardiansah itu turut membantu mobilnya dihibahkan gitu. Wih, keren. Mobil yang mana Bang Ardiansah? Itu mobil cawaan. Allahu Akbar. Memang orang satu ini kapan padang. Terus ini Ustadz Sugi, Bang Ardi barusan mobilnya satu dihibahin, Bang Erwin, insya Allah beliau akan menghibahkan sepeda motor Nemeknya. Luar biasa ya, harta ya, luar biasa. Amin, amin. Masya Allah, semoga terkabul harapannya. Jadi mohon diingat saudaraku semua di bawah, jangan pernah takut untuk berjihad. Yang pertama, yang kedua, kalau masuk ke kumal-kumal muslim, ambil pelajaran yang berarti. Catat kalau perlu, hafalkan dalam otak kita. Islam menganjurkan untuk selalu belajar dan belajar. Betul itu Bang, betul. Kalau Bang siapa nih? Bang siapa sih ini? Sugi ini dari mana Bang? Salam dari Makassar Pak Ustadz. Oh dari Makassar, tetangganya Bang Juma ya? Iya, tetangganya Bang Zul. Jauh. Kalau dengar-dengar rumahnya sih di dekat bandara, kan dekat dari saya Bang, cuman belum sempat ketemu. Gampang menemui Bang Juma itu setiap hari Sabtu, Minggu datang aja ke Bolangi. Nah, pasti ketemu. Kalau ke Bolangi itu lumayan jauh sih Bang dari Makassar. Lumayan. Ya sekitar 1 jam lah. Iya betul. 1 jam. Kalian ini daerah wisata toh? Bang Ya, Sugi ini juga Muslim juga ya? Alhamdulillah. Saya mute dulu ya, hujan lagi sini. Loh, ada Sugi yang mute kok, yang lain ikut tutup mic semua. Oke, lanjut. Apa agenda kita berikutnya? Diskusi? Ada yang mau naik? Kali aja yang mendekati sadar, ingin menerima kebenaran Islam, silahkan. Mungkin kalau ada yang Kristen mau naik, Kang Samudra dan saudaraku guru-guruku yang lain, saya pamit turun dulu karena saya juga di perjalanan. Dan mungkin ya nanti kalau ada saudara kita Kristen mau naik, kan ada yang ini kolom yang kosong. Begitu, semangat selalu untuk Api dan guru-guruku semuanya. Semoga Allah selalu memberikan ridho kepada kita semuanya dan tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap berukhuwah di dalam naungan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orun ini ngomongnya di mana sih? Kayak mic di dapur, orangnya di ruang tamu. Syahadatnya jam berapa ini, Ustadz Alif? Lah, gitu. Oh iya ya. Sorry. Gimana ceritanya ini? Iya, sesuai tadi rencana lah. 7:30 saya naik, gak lama syahadat. Loh, berarti udah syahadat ini tadi? Itu masih. Hah?
Sudah. Tadi sudah syahadat Bang Ardi. Oh, alah saya nggak tahu. Saya tadi masih di dapur masak tempe, terus ngoncei brambang, ngoncei bawang, terus tak goreng, gitu. Terus tak aku masak telur, masak tempe. Ternyata tempe kosong. Waduh, kesuwen gorengnya. Kegedean gini nih. Diulang lagi Bang Ardi. Oke, kalau begitu izin di bawah dulu. Lanjut saudara-saudaraku ya. Semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku juga izin di bawah dulu ya, karena mau menghabiskan makanan dulu nih. Bang Ardiansyah nggak boleh di bawah. Loh, udah terus. Permintaan dari saudara-saudara Pak Widodo sama Pak Harta. Pak Oh ya Hartanto, udah, ya udah aku di sini. saudara Muslim baru. Untuk Bang Zuma, Ustadz Sugi sama Bang Ardi tidak diperbolehkan turun, kata beliau berdua. Bang Dewa monitor. Ya 8690 berarti kalau Dewa boleh berarti ya. Ya sudah boleh Dewa juga. aja yang di bawah. Gimana sih ini? Boleh Dewa juga. seneng di bawah. Enggak, tadi ada dapat ini aja, dapat kabar katanya ada yang syahadat kedatangan saudara baru. Begitu Dewa masuk ternyata udah beres. Alhamdulillah. Iya. Siapa yang mensyahadatkan tadi, Bang Juma? Iya Bang Dewa, Bang Zuma yang mensyahadatkan. Oh, iya. Alhamdulillah ya, kedatangan saudara baru. Alhamdulillah. Mhm. Diajarkan Pak nanti Pak ya, sholatnya seperti apa diajarkan. Soalnya sholat itu kan hal yang penting gitu kan. Jangan sampai meninggalkan, apalagi yang mualaf rugi loh kalau meninggalkan satu waktu itu rugi. Diajarkan sama mereka. Dan kepada hewan pilah yang di bawah juga ya. Jangan meninggalkan sholat, jangan. Diusahakan paksa, sebisa mungkin paksa. Orang yang meninggalkan sholat bisa tersesat. Orang yang tetap menjaga sholat, dia tidak akan pernah tersesat. Kenapa? Karena punya arah. Karena setiap hari kami punya arah. Orang yang tidak meninggalkan sholat, dia tidak punya arah. Arahnya bisa hilang. Seperti layangan putus. Seperti putusnya cinta hati Dewa ini sama seorang janda yang bernama si Ici Gibrig. Aduh. Bang Dewa ini. Astagfirullah. Bang Juma masih monitor? Bang Dewa. Ya. Di sini kebetulan ada janda. Astagfirullahaladzim, Bang. DM aja nomor WA-nya, Bang. Masya Allah. Menafkahi janda itu luar biasa loh Bang Dewa. 86 sama dengan jihad itu, ya. Sama dengan jihad. Menafkahi janda plus ekornya luar biasa amalnya. Setuju. Mohon maaf izin abangku, Bang Ardiansyah, guruku semua. Ini Bang Dodit kalau nggak mau naik. Pak Harto sama Pak Widodo, ini ada saudara kita. Bang Dodit, beliau dari Jogja. Kalau nggak mau naik, kita doakan semoga beliau besok sakit 1 hari 1 malam 1 jam ya. Kalau nggak mau naik. Jangan doain sakit Bang Samudra, ntar itunya dosanya lepas. Nggak berani kan beliau naik kan? Assalamualaikum. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, diancam ini kok. Saudaraku semua, guruku Ardiansyah, Bang Dewa, Bang Zuma, Ustadz Sugi. Ini Bang Dodit, beliau yang menginfokan kepada kita semua bahwa di Jogja itu. Ini suaranya hilang atau handphone Dewa ya? Ngelek Bang Dewa. Oh iya.
Ini, saudaraku Dodit ini, beliau yang menginfokan misionaris di Jogja, alhamdulillah bisa kita atasi, kita selamatkan saudara kita yang kemarin berkat beliau Bang Dodit Widiantoro Wibisono Mangkulangit. Subhanallah, mangku langit nggak mangku awan ya, luar biasa ini.